Ada sebuah korelasi yang luar biasa antara tadi yang sudah disampaikan oleh Pastor Wijaya tentang hikmat. Hikmat itu ketika kita mengerti hikmat di dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 2 ayat 5 mengatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, ya, tetapi pada kekuatan Allah. Bahkan kita sudah mendengar kabar-kabar yang tidak enak dan setiap tahun pasti prediksinya nggak enak. Akan ada ini, itu, dan lain sebagainya. Betul, prediksi-prediksi akan selalu ada karena memang semua hidup di dalam dunia yang tidak ada kepastian. Tapi satu hal yang firman Tuhan selalu katakan, tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita. Itu sebabnya jangan rasakan hadirat Tuhan ketika kita rasakan dengan emosi. Seringkali sangat mudah bagi kita untuk ketika kita worship bersama-sama, kita rasakan hadirat Tuhan. Tapi nanti ketika kita pulang, besok kembali ke dalam rutinitas, melihat masalah, sangat gampang kita nggak rasakan hadiratnya. Karena hadirat Tuhan nggak bisa sekedar hanya dirasakan lewat emosi dan perasaan. Betul, sesekali tersentuh emosi kita. Tapi hadirat Tuhan harus dinilai dengan iman, bahwa dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Pemazmur mengatakan di dalam Alkitab bahasa Inggris, when I am awake, you are still there. Ketika aku bangun, kau masih ada. Engkau masih ada. Jadi dengan kata lain dia memberitahu kepada kita, sebelum aku tidur dia ada. Selagi tidur dia ada. Ketika aku bangun dia masih ada. Karena dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu sebabnya ada korelasi yang luar biasa dengan sebuah pengharapan. Hikmat dengan pengharapan. Karena ketika kita masuk ke dalam tahun ini, pastinya kita berharap. Semua daripada kita, karena kita normal dan kita sehat, kita pasti berharap. Berharap kepada Tuhan. Nah itu sebabnya Alkitab dengan jelas mengatakan di Amsal 24 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan katakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Perhatikan kalimat ini, hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, jika engkau mengerti hikmat Tuhan, ketika engkau mengerti firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka ada masa depan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi berarti harapan kita akan sangat kokoh di dalam Tuhan kalau kita mengerti hikmat Tuhan. Nah Paulus, dia menjelaskan sebuah prinsip pengharapan sangat detail. Tapi mungkin karena kita baca cepat-cepat, kita tidak tangkap apa yang Paulus katakan. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-5, ayat yang pertama mengatakan begini. Ini sebenarnya perikop di mana Paulus sedang menjelaskan sebuah pengharapan kepada manusia, khususnya jemaat di Roma pada saat itu. Dia katakan begini, Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus sedang memberitahu kepada kita, sosok pribadi yang kita berharap, itu adalah sosok pribadi yang sudah diperdamaikan dengan kita. Ini penting loh. Karena seringkali tanpa kita sadari, kita berharap kepada Tuhan, oke, betul kita berharap kepada Tuhan, tapi pengertian Tuhannya salah. Kita seringkali berpikir saya berharap kepada Tuhan yang sesekali berseberangan sama saya. Itu sebabnya akhirnya sebuah pengharapan itu akhirnya kandas di tengah jalan. Catat ini baik-baik. Pengharapan bukan sebuah tombol yang bisa dipencet on dan off. Ada masalah, langsung pencet on, berharap. Nggak bisa. Paulus sedang jelaskan dulu nih. Pertama dia katakan, pengharapanmu kepada Tuhan yang sudah diperdamaikan denganmu. Dia lagi kasih tahu kepada mereka pada saat itu, karena mereka sulit untuk mengerti pemahaman ini. Karena yang mereka lihat pada saat itu adalah Taurat-Taurat yang cukup mengerikan bagi mereka. Kenapa? Karena di zaman itu, di zaman Taurat di dalam perjanjian lama yang masih kemudian dilakukan oleh beberapa dari mereka adalah di mana mereka memiliki sebuah hari yang namanya hari pendamaian. Di mana sang imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bayangin ya, itu di dalam pertama kali kan tabernakel Musa, kemah Daud, bait Allah 1 dan 2 didirikan Salomo, didirikan Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Itu adalah lambang-lambang daripada kehadirat Tuhan. Nah di dalam kemah dan kemudian sampai kepada bait Allah itu selalu ada pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Nah sekali setahun imam besar yang dulu pertamanya imam besar Harun, dia masuk tuh ke ruang Maha Kudus.
ironisnya ruang Maha Kudus adalah ruangan yang paling mengerikan juga. Karena kalau imam besar Harun tidak kudus, mati dia di dalam. Jadi pasti ada selamatan sebelum dia masuk ke dalam situ. Tumpengan di rumahnya. Mungkin perpisahan, kalau dia besok gak kudus mati dia. Bahkan dia harus melakukan sebuah korban-korban. Menurut catatan sejarah 19 sampai 21 kali korban yang dia harus lakukan untuk dirinya sendiri. Dan kemudian dia akan masuk ke dalam ruangan itu. Dan ruangan itu Alkitab dengan jelas mengatakan ada tabir yang memisahkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Ruang yang kudus di mana tidak ada hadirat Tuhan di situ dengan ruang Maha Kudus yang ada hadirat Tuhan. Alkitab mengatakan begini, Keluaran pasal yang ke-26 ayat 33. Keluaran 26 ayat 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu. Dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Tabut hukum, tabut perjanjian adalah lambang hadirat Tuhan. Ke belakang tabir, perhatikan kalimat ini, ke belakang tabir. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dengan kata lain, Tuhan mengadakan pemisahan dengan manusia. Kenapa? Karena Tuhan konsekuen dengan apa yang dia katakan kepada manusia pada awalnya. Kalau kamu makan buah ini, engkau akan pasti mati. Mati fase pertamanya adalah dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya ketika manusia menghampiri Tuhan, manusia tetap dipisahkan. Dan harus ada mediator, yaitu imam besar. Yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus sekali setahun. Udah, impas ya, udah Tuhan ya, oke selesai ya. See you next year, sampai ketemu tahun depan. Ntar dosa tahun depan, udah diakumulasi, tahun depan dia berhadap lagi, dia mediatornya. Dia bawa darah hewan, dia percikan di atas tabut perjanjian, tutup pendamaian. Ketika dia percikan hadirat Tuhan turun, Tuhan melihat imam besar itu dari lensa hukum. Kalau dia tidak kudus, dia mati. Nah ini yang Paulus berusaha jelaskan di ayat yang pertama. Kita sudah diberdamaikan dengan Tuhan. Alias Tuhan tidak pernah lagi berseberangan dengan kita. Tidak ada lagi pemisah. Karena apa? Ketika Yesus katakan sudah selesai di kayu salib, Matius mengatakan dengan sangat jelas, tabir bait Allah terbelah dua. Tabir yang menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan terbelah dua, alias kita sekarang mempunyai akses kepada Tuhan. Bisa menghampiri tahtanya kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Dan bahkan Alkitab dengan sangat jelas mengatakan, Ibrani 6 ayat 19 dan 20 mengatakan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tadi gak bisa. Tadinya tabut perjanjian ada di belakang tabir dan tabir itu pemisah manusia dengan Tuhan. Sekarang, hari ini kita bisa melabuhkan sauh kita, harapan kita sampai ke belakang tabir, alias kita bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja. Dan yang sangat luar biasa, penulis Ibrani sampai hari ini belum ketahuan siapa, saya curiganya Paulus. Karena banyak sekali tata bahasanya mirip-mirip Paulus. Kemudian dia katakan begini, ayat 20. Saya suka sekali dengan ayat ini. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Alkitab mengatakan sekarang ada imam besar, bukan imam besar Harun lagi. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tidak membawa darah hewan, membawa darahnya sendiri. Dan dia lakukan pengorbanan di kayu salib bukan sekali setahun, tetapi sekali untuk selamanya. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan dia adalah perintis. Bahasa Inggrisnya perintis adalah forerunner. Bahasa Yunaninya adalah prodromos. Artinya gini. Prodromos pada zaman itu adalah orang yang lari ke dalam kota dan mengatakan kepada seluruh masyarakat, raja datang atau orang penting mau datang. Sehingga rakyat berkumpul di pinggir jalan dan kemudian ada sang orang penting itu, VIP itu lewat. Baik itu raja, baik itu permaisuri, baik itu pejabat lewat di tengah kota. Alkitab mengatakan, Yesus adalah forerunner, prodromos, perintis. Maksudnya, ketika dia mati di kayu salib, dia sebagai perintis masuk ke jalan emas di sorga. Seolah-olah dia berteriak kepada seluruh sorga, terutama kepada Bapaknya. Ada yang datang. Siapa? Saudara dan saya. Kita adalah orang yang sangat penting.
Itu sebabnya dia berteriak, dia katakan sebentar lagi anak-anakku datang untuk menghampiri tahta Tuhan yang luar biasa. Dahsyat. Itu artinya Roma 5 ayat 1. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Itu dasar kita berharap. Itu yang Paulus berusaha jelaskan sama kita. Jadi pengharapan kita tuh luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir sedetik pun, aduh saya lagi dihukum Tuhan nih. Saya lagi bayar harga nih. Aduh ini penyakit dari Tuhan nih. Ini karena saya buat dosa nih. Bukan. Itu kebohongan iblis. Tuhan gak memberikan penyakit, Tuhan tidak memberikan kecelakaan, Tuhan tidak memberikan celaka. Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Mau kita berdosa pun setiap hari dia juga gak pernah berseberangan sama kita. Ya kita nanggung ruginya aja, ada akibat dosa. Tapi itu pun bukan kutuk. Jadi stoplah bertanya-tanya, ada kutuk ya Pak? Masih ada kutuk ya? Udah gak ada. Gak ada penuduhan. Kalau mau buat dosa ya silahkan aja. Tetapi berarti kita mempermainkan kasih karunia, ada akibat dosa loh. Akibat dosa pun bukan kutuk, akibat ulah kita sendiri. Nah, orang yang mengerti kasih karunia Tuhan, mengerti betapa dahsyatnya kita sudah diperdamaikan sama Tuhan, nggak mau buat dosa. Karena kasih karunia bukan tiket buat dosa. Makin ngerti kasih karunia, makin nggak mau buat dosa. Makin nangis di hadapan Tuhan. Kok bisa sih Tuhan sampai segininya kok mengasihi aku? Itu baru benar. Itu dahsyat. Baru dia masuk ayat yang kedua, dia katakan begini, oleh dia, Roma 5 ya, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita berdiri dalam kemegahan. Dan dia mulai nih jelasin, dia mulai dari ayat yang ketiga. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Kemudian dia lanjutkan, kita tahu karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kemudian dia lanjutkan lagi, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan, nah ini dia, pengharapan. Terus dia sambung, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini yang dia berusaha jelaskan. Kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berseberangan dengan kita. Kemudian dia jelaskan begini, kita akan mengalami yang namanya kesengsaraan, pergumulan, ujian kehidupan. Itu faktor eksternal, kita gak bisa kontrol. Bisa datang kapan aja. Kita gak pernah tahu bulan Maret 2020 bangun pagi tiba-tiba ada lockdown. Saya gak pernah tahu tanggal 2 Januari 2019 bangun pagi berhadapan sama dokter divonis mati 3 bulan kena penyakit kanker. Kita gak pernah tahu. Kesengsaraan, ujian datang bisa kapan aja. Satu-satunya yang kita bisa kontrol, yang kedua, ketekunan. Tekun apa? Tekun baca firman, tekun berdoa, tekun menabur ketaatan di dalam Tuhan. Nah karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, ketaatan kita bukan supaya untuk kita dilayakan sama Tuhan, bukan. Kita hidup di dalam ketaatan karena kita sudah dilayakan sama Tuhan. Beda, beda. Saya taat karena saya sudah dilayakan. Nah setelah saya tekun, dan saya harapkan bukan hanya sekedar ketika ada ujian kehidupan aja baru tekun. Tekun setiap hari jadi gaya hidup loh. Ketika kita tekun lahirlah 2 buah. Yang pertama namanya tahan uji, bahasa Inggrisnya karakter. Berarti karakter yang tahan uji. Yang keempat adalah pengharapan itu. Elemen yang keempat, berarti tahan uji sama pengharapan adalah buah dari ketekunan. Jadi kalau kita tekun setiap hari ketika ada masalah akan lahir dengan sendirinya pengharapan dari dalam sini. Itu sebabnya pengharapan bukan tombol on and off. Semuanya lahir dari ketekunan. Itu sebabnya ketika kita berharap apapun di tahun ini, kita akan biasanya bertanya sama Tuhan beberapa pertanyaan. Karena kita nggak tahu kan mau dibawa sama Tuhan kemana. Persepsi manusia di Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 mengatakan begini. Karena ini persepsinya manusia ya, kita tidak mempunyai dasar untuk berharap. Apa coba yang kita lihat masalah kok? Jadi ini adalah persepsinya manusia, nanti persepsinya Tuhan ada. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Gak ada dasar untuk berharap. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mana ada dasar untuk berharap udah tua kok. Nah bukan hanya itu saja,
Abraham mengalami banyak pertanyaan dalam hidupnya. Yang pertama, Abraham disuruh pergi dari kota Ur sama Tuhan. Kota Ur itu ada di daerah Iran, Irak sekarang ini, ke arah Yerusalem. Alkitab dengan jelas mengatakan, coba lihat Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, perhatikan kalimat ini. Lalu Abraham ini berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kemudian kita semuanya yang ada di dalam ruangan ini masuk ke dalam pintu 2023 tanpa mengetahui kota yang kita akan tujui. Jadi Tuhan hanya memberikan arah, tujuan akhirnya nggak dikasih tahu. Bayangin Abraham orang kaya, it's a logistic nightmare. Dengan semua barang dia berangkat, keluarga dan staf dan krunya nanya dong sepanjang perjalanan, mau kemana bos? Nggak tahu. Gue cuma tahu ke situ doang sih arahnya. Bos, halu kali bos. Enggak, beneran kok Tuhan suruh ke situ. Ya tapi kemana? Gak tahu. Arahnya aja dikasih tahu. Jadi dia berjalan dengan betul-betul pimpinan Tuhan udah. Ribuan tahun setelah itu, saya gak punya waktu untuk membahasnya. Ada kisah di Matius pasal yang kedua, ketika para Majus dari daerah itu juga pergi ke arah Yerusalem. Majus tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Majus juga gak pernah disebut tiga ya. Kok pada bengong gitu. Pemberiannya 3, Alkitab gak pernah bilang loh Majusnya 3. Dan bahkan kalau kita mempelajari sejarah, 1 Majus rombongannya bisa 40. Jadi kalau mau membuat pagelaran Majus, kalau sampai kita mau membuatnya 3 Majus, berarti harus ada berapa orang di atas panggung? 120. Kalau kita mau buat 3, nggak pernah disebut 3. Saya katakan ini, fakta ini kepada beberapa gereja, pagelaran Majus dibatalkan langsung. Karena mereka bilang gini, Pak 3 Majus aja jahit bajunya mahal. 120 kas gereja tekor Pak. Jadi pagelaran Majus tahun ini ditiadakan. Catat juga baik-baik, Majus gak pernah pergi ke Palungan. Baca nanti di Matius pasal yang kedua. Majus ke rumah. Dan bertemu dengan Yesusnya disebut dengan jelas sudah jadi anak. Jadi Majus gak pernah ke Palungan. Udah Majusnya cuma 3, pemberiannya kecil, ketemu ke Palungan lagi, ketemu sama gembala lagi, hai gitu. Itu salah banget udah. Sama anak, ketemunya sama anak sama Maria. Yusuf gak disebut loh. Itu mungkin udah hari kerja, Yusufnya lagi gojek kali. Gak disebut pokoknya. Gak ada Yusufnya. Nah, Majus pas berangkat dari tempat yang mirip-mirip seperti Abraham, mereka gak tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Mereka pergi ke istana Herodes. Mereka tanya sama Herodes, ada gak raja yang baru dilahirkan? Bingung Herodes. Dia nanya sama keluarganya pasti. Emang ada gak keluarga gue yang anaknya baru lahir ntar cikal bakal jadi gantiin gue? Kan dia insecure, Herod the Great. Bahkan keluarganya ada yang dibunuh. Mereka bingung, gak ada yang bisa jawaban, gak bisa memberikan jawaban. Bahkan masyarakat di Yerusalem pun bingung dan terkejut. Akhirnya apa? Mereka cari ahli Taurat. Sama Herodes dipanggil ahli Taurat. Coba kamu buka tuh gulungan-gulungan kitab para nabi dan kitab-kitab zaman dulu. Ada nggak nubuatan yang mengacu kepada hari ini yang dikatakan para Majus ada raja yang baru lahir? Mereka buka dong. Di situ mereka menemukan kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Yang mengatakan apa? Di Bethlehem, di kota Daud. Betul, ada yang baru lahir sekarang ini. Jadi mereka harus ke Yerusalem dulu, baru mereka dikonfirmasi mereka harus ke Bethlehem. Dengan kata lain, mereka dipertemukan dengan orang yang tepat. Mereka dipertemukan sama kesempatan yang tepat. Di dalam perjalanan iman mereka. Di tahun ini, tahun 2023, kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Untuk sampai ke tujuannya. Jadi kalau lagi berjalan, mungkin kita berteriak, mau kemana Tuhan? Tuhan diam. Jangan komplain. Karena dia sedang kerja. Waktu saya terbaring sakit, saya masuk ke dalam kondisi-kondisi krisis, selalu hari Senin sampai Kamis. Udah hampir meninggal, mata udah putih, sepsis, panas 41 derajat, darah udah habis. Darah putihnya 0.
Setiap kali anak saya waktu itu yang pertama datang ke kamar saya karena dia belajar, karena dia sedang menghadapi ujian akhir SMA, dia selalu datangnya Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu kalau dia datang dia bawa bangkelannya dia tuh, bawa tasnya segala macam, dia belajar di samping saya. Belajar, ketiduran sepanjang hari di situ. Kok bisa? Jumat, Sabtu, Minggu saya dalam kondisi oke-oke aja. Nanti dia pulang hari Minggu, setelah 3 hari berturut-turut datang, Seninnya begitu lagi, kolaps lagi, kejang-kejang. Sampai udah beberapa kali kelihatannya kayaknya udah mau lewat udah. Mata udah putih, mau dimasukin ICU, dan itu terjadi berkali-kali. Nanti pas hari Jumat dia datang lagi, oke lagi. Sampai saya bilang sama istri saya, si kakak suruh datang tiap hari aja biar aku oke nih. Setiap kali dia datang kenapa aku oke-oke aja. Sampai istri saya bilang ini, kayaknya Tuhan lagi membutakan mata dia. Karena kalau dia datang dia lagi belajar. Kan mau ujian akhir. Oke, kalau gitu jangan dikasih tahu. Kalau udah terjadi nih patternnya beberapa minggu, saya pesan sama suster jangan dikasih tahu ya. Karena kalau datang dia lagi belajar loh. Selesai, Bapak Ibu sudah tahu kesaksian saya dapat mujizat Tuhan. Di bulan Mei tahun 2019 saya dikeluarkan dari rumah sakit. Anak saya lulus dengan angka yang luar biasa. Dan dia di bulan Mei itu, dia lulus dari, saya lupa namanya. Pokoknya salah satu high school yang sangat populer lah di Singapura. Jadi dia dapat angka outstanding. Di bulan itu saya dapat email dari rektornya Biola University Los Angeles. Dia bilang gini, menurut data kami dan hasil daripada ujian dia itu betul-betul outstanding. Kami menawarkan paket beasiswa yang sangat besar dan kami menawarkan kepada dia kesempatan untuk bisa kerja di kampus kami. Wah luar biasa, ini good news. Saya langsung kasih tahu dia, kita urus dan lain sebagainya, singkat cerita dia berangkat. Sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia. Kak, beberapa kali Dedi hampir meninggal. Nangis. Kenapa aku gak dikasih tahu? Bukan aku gak mau kasih tahu, Tuhan yang gak mau kasih tahu. Di situ saya kutip Roma 8 ayat 28. Dimulai dengan kata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekarang tuh kapan? Sekarang setelah udah lewat semuanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi nanti di ujung tahun ini semua akan deklarasi hal yang sama. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi aku. Selagi jalan, ketika lihat masalah jangan komplain. Ketika tanya dia diam jangan komplain. Dia lagi kerja untuk mendatangkan dan merangkaikan perkara indah bagi kita. Karena kan jalan sama dia. Kemarin tanggal 16 Desember dia lulus wisuda. Kita 3 minggu di sana, 2 minggu lalu saya baru kembali dari sana. Sebelum kami kembali, kami berempat, saya dengan dia, dengan adiknya, dengan istri saya, kami berpelukan dan kami deklarasi lagi ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Datangkan kebaikan bagi kita. Selagi kita di sana, tiba-tiba visanya dia keluar, dapat izin kerja sepanjang tahun depan. Dia diterima pekerjaan, dia bisa kerja, jadi kita tinggalkan dia di sana lagi. Tuhan indah, Tuhan luar biasa. Itu sebabnya berkali-kali kan saya kasih tahu, firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot. Kita bisa lihat hanya langkah demi langkah, tapi nikmat. Karena ujungnya pasti aman dan nyaman, karena jalan sama raja. Jalan sama sumber atas segala sumber. Abis Abraham melakukan itu semuanya, Abraham transit. Pertanyaan yang kedua, setelah kemana? Pastinya kita tanya gini, kapan Tuhan selesainya? Coba lihat Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-9 dan 10 mengatakan begini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota. Dia transit nih sambil menanti-nantikan kota yang mempunyai, perhatikan kalimat ini, mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tadi kita udah baca. Dari persepsi manusia, pengharapan kita seolah-olah gak ada dasarnya. Karena banyak masalah yang kita lihat. Dari persepsinya Tuhan, dia menunggu kota, kita menunggu tujuan hidup kita yang mempunyai dasar yang dibangun oleh Tuhan. Masa depan kita punya dasar yang kokoh, karena yang merangkai dan membangun itu Tuhan. Jadi pertanyaan yang kedua, kapan Tuhan? Itu semuanya sah-sah saja kok.
Tapi ketika kita berkata dan kita bertanya kapan Tuhan, itu bicara soal kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Alkitab mengatakan kalau sudah genap waktunya. Yang tahu genap waktunya siapa? Tuhan. Jadi biarkan hidup kita diproses. Nanti kalau sudah tepat dan genap waktunya Tuhan selalu indah. Pasti indah. Kemudian yang terakhir, kita biasanya juga berteriak kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ini yang ditanya sama mereka. Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-11 dan 12 mengatakan begini. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kita bertanya bagaimana Tuhan? Ia yang memberikan janji itu setia. Kalau kita lagi tanya bagaimana, ingat kalimat itu. Ia yang memberikan janji setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham umur 100 tahun, Sarah 91 waktu Ishak lahir. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 menegaskan begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi kalau kita ditanya sama orang, saya teguh berpegang pada pengharapan saya. Ya, saya berharap. Saya tahu satu hari pemulihan terjadi, saya percaya semuanya sudah diberikan sama Tuhan, tinggal tunggu tanggal manifestasi dalam hidup saya. Kita teguh dalam pengharapan kita sebab Ia, Alkitab mengatakan yang menjanjikannya setia. Setia. Kemarin tanggal 13 Desember saya habis dari perjalanan panjang tiba di Los Angeles. Dan saya sehari sebelumnya udah masuk aplikasi untuk sewa mobil. Karena kalau Bapak Ibu tahu Amerika, public transportnya kan jelek ya, apalagi di daerah LA situ, kereta ada tapi jelek lah, bisa tunggu lama, tidak seperti Singapura misalnya. Jadi dikondisikan harus sewa mobil. Saya udah dapat mobil, sampai di counternya dekat airport, mobilnya nggak ada. Udah unavailable, udah nggak ada Pak. Kita punya deal yang lain, tiba-tiba si mbaknya nih, dan dia rada-rada tahu gitu, saya dalam kondisi capek, dan dia langsung matok harga tinggi banget. Dia pikir saya nggak tahu. Saya pernah tinggal di situ belasan tahun, jadi saya tahu harga lah. Tiba-tiba dia bilang gini, sehari $200. Hah? $200? Anak saya juga dampingin saya, dia bilang mahal banget. Salah saya, selagi lagi ngobrol sama dia sempat minta kredit card saya, dan karena saya lagi disorientasi, lagi capek, saya kasih aja. Tiba-tiba dia bilang, dapat diskon deh. $150, tetap mahal. Sehari $150 mahal banget. Selagi tiba-tiba dalam pembicaraan, tiba-tiba dia ngomong gini, minta dong kredit cardnya. Saya bilang, barusan kan saya kasih. Saya ingat barusan saya kasih. Dia cari, nggak ada. Temannya datang, nyari juga, nggak ada. Lu panik dong saya. Kredit card saya hilang nih. Terus saya mulai curiga sama orang-orang tadi yang di sebelah-sebelah saya. Jangan-jangan diambil kredit card gua. Jadi akhirnya supervisor datang, panik nih mereka nih. Karena saya bilang, saya yakin saya kasih barusan, saya bilang gitu. Sampai saya cek dompet saya, udah gak ada, saya kasih kok. Kalau gak percaya, cek CCTV-nya, saya bilang gitu. Oh mereka panik, mereka cari. Anak saya tiba-tiba bilang gini, boleh gak saya bantuin? Boleh, anak saya juga ke belakang counter. Nyariin juga, 4 orang nyari, gak ketemu. Setelah gak ketemu, saya bilang gini, ya udah deh. Saya blokir aja kartunya. Takut dong kalau sampai tiba-tiba ada yang nyuri. Saya blokir, saya telepon banknya blokir. Saya bilang ya udah, saya pergi deh. Kalau sampai ketemu telepon anak saya, dia punya nomor lokal. Kita pergi. Baru keluar dari tempat itu. Tiba-tiba anak saya buka aplikasi. Lihat, 200 meter dari sini ada nih deal. Mobil cuma $60. SUV lagi gede mobilnya. Serius Kak? Iya nih, cepetan nih, tinggal 1 nih. Kita bergegas ke sana, 200 meter dari situ. Sampai sana beres, udah dapat mobilnya, itu orang telepon ke anak saya. Kredit cardnya ketemu. Loh, di mana? Bapak Ibu tahu nggak ada di mana? Nyantol di mesin edisi. Yang waktu mereka berempat tuh nyari, itu ada di atas meja. Semuanya dibutakan matanya. Dia bermaksud jahat lah. Karena dia masukin udah selesai. Di Amerika banyak tempat termasuk tempat itu nggak usah pakai PIN, masuk udah. Dia udah mau langsung transaksi. Tuhan luputkan. Tuhan jaga. Sampai ada di mesin edisi mereka nggak lihat di atas meja loh.
kalau ada bahaya di tahun ini, saya percaya Tuhan akan luputkan kita. Karena apa? Sang pemberi janji setia. Gak usah takut. Semua sudah diatur dengan sangat baik oleh Tuhan bagi kita. Saya akan tutup ya dengan kisah nyata ini. Ada 50 orang tahanan perang di Perang Dunia Kedua. Ditahan ini Perang Dunia Kedua kan antara sekutu sama Nazi, tentara Jerman. Ditahan di daerah Jerman. Ditahan di daerah Jerman, 50-50-nya masuk dalam satu sel. Selnya itu mereka makan di situ, buang air di situ. Jadi betul-betul tidak sanitize. Mereka dikasih makan juga seadanya, jadi mereka udah kurus-kurus. Udah tinggal tunggu mati lah. 50 tentara Amerika. Satu hari tiba-tiba, para penjaga sel itu tentara Jerman pada kaget. Kenapa? Karena 50-50 tentara Amerika ini semuanya tersenyum. Dan saling berpelukan. Kenapa? Mereka cek dan recheck, rupanya ada satu dari tentara itu yang memiliki radio transistor kecil diselundupkan sama mereka. Dan mereka mendengar kabar di radio itu bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan ada kabar yang luar biasa menyatakan bahwa semua tahanan perang akan segera dibebaskan. Jadi semuanya harus diperlakukan dengan baik karena sudah ditanda tangan perjanjian. Pertanyaan saya, ketika mereka tersenyum, ketika mereka saling berpelukan, apakah mereka sudah bebas dari selnya mereka? Belum. Mereka masih ada di situ. Mereka begitu berbahagia karena mereka tahu mereka memiliki pengharapan bahwa pertolongan sedang on the way. Hari ini mungkin kita sedang berhadapan sama penyakit, masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, apapun itu. Tersenyumlah, peluklah keluargamu, karena kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan sedang on the way. Sedang dalam perjalanan. Itulah pengharapan untuk 2023. Dan kalau kita mengerti dengan hikmat Tuhan, kita akan mengerti pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah berseberangan dengan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat tahun yang baru, bulan yang baru, berarti ada kesempatan yang baru. Itu sebabnya Tuhan, kami begitu mengucap syukur karena kami berjalan bersama Raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Yang walaupun kami gak bisa lihat ujungnya, tapi kami tahu pasti ujungnya pasti aman dan nyaman. Itu sebabnya Tuhan kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan hamba-Mu berdoa, nanti di ujung tahun ini Tuhan, semua kami akan deklarasi, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena betul Tuhan, setiap langkah-langkah kami Tuhan sudah atur. Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kami. Pertolongan, penyertaan, bahkan kesembuhan dan kesehatan Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Kami bukan sekedar sehat secara tubuh saja, tapi jiwa dan roh kami sehat dan kuat untuk terus melayani Tuhan, berkarya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.